kita ke Pak Ateng dulu lah. Pak Ateng ini tadi catatannya dari BPS ada beberapa. Silakan Pak Ateng. Terima kasih Mbak Gita. Tadi juga Bu Anies menyebutkan tentang kemiskinan ekstrim. Jadi yang kami potret setiap bulan Maret dan juga September itu selain kemiskinan tadi juga memotret tentang kemiskinan ekstrim. Sesuai dengan namanya ekstrim itu kan paling bawah sekali Iya. atau keraknya kemiskinan. Ah, Nah, kami memotretnya itu dengan sampel atau panel baik. istilahnya rumah tangga yang sama kita amati. Nah, kondisinya pada bulan Maret yang paling bawah sekali itu 3,61%, kemudian Baik. Maret 2022-nya 2,76%. Bukan angka situnya tetapi ada pola peralihannya yang perlu untuk diperhatikan. Yang dari miskin ekstrim menjadi tidak miskin ekstrim 2,91. Tetapi ada dari miskin ekstrim yang tetap miskin ekstrim itu Mhm. 0,7 dan ada yang tidak miskin ekstrim. Tidak miskin ekstrim itu sedikit di atas garis miskin ekstrimnya, dia menjadi miskin ekstrim itu 2,06. Jadi Hmm. upaya ini harus apa stimulan ya, bukan hanya menurunkan yang tadi tidak miskin yang menjadi ekstrim, tapi yang tadi agar Ya, tidak ya. miskin ekstrim terjun ke miskinnya. Nah, Hmm. kemudian yang kedua bagaimana kami Baik. alhamdulillah pada tahun yang lalu melaksanakan pendataan awal registrasi Iya. sosial ekonomi. Nanti data ini akan kami peringkatkan. Mudah-mudahan data ini akan Baik. berkontribusi ya untuk melihat bagaimana tadi Iya. kondisi Baik. tingkat kemiskinan menurut data Iya. mikronya. Itu yang kami lakukan ya, Mbak Gita, Baik. Bapak Ibu semuanya. Baik, baik Pak Ateng. Kita ke Pak Erwan. Pak Erwan ini juga ada kekhawatiran kalau mengenai pegawai honorer di daerah yang kemudian sudah harus dihapus akibat dari perintah undang-undang ini juga bisa dimungkinkan menambah angka kemiskinan tentunya. Nah, bagaimana kemudian Kemenpan RW sebagai closing statement juga, Pak? Iya, terima kasih Mbak Gita. Betul sekali, saya kira kita memang sangat berhati-hati ya Kementerian Pan RB di dalam mensikapi kebijakan tentang tenaga honorer ini yang jumlahnya 2 jutaan ya dari Iya, pendataan yang dilakukan Kemenpan RB dan juga BKN. Tentu ada dilema-dilema yang mhm, harus didiskusikan dengan intensif, melibatkan para baik, stakeholder, baik APEKSI, APKASI, APPSI, baik, bagaimana memecahkan dilema-dilema tersebut. Yang intinya apa namanya agar tadi tidak menambah persoalan kalau mhm, menurut amanat undang-undang dan juga PP 49 2018 nanti honorer tidak boleh atau dihentikan, tentu tadi menambah problem baru. Namun apabila ini diangkat menjadi ASN juga akan ya, menambah ya, beban anggaran pemerintah APBN maupun APBD. Jadi baik, dilema-dilema ini yang baik, sekarang sedang dicari solusinya, tapi intinya baik, Kemenpan dan juga stakeholder tidak ingin menambah persoalan baru, tadi baik, menambah angka kemiskinan seterusnya. Jadi baik, kita ya, tunggu nanti hasilnya Mbak Gita, ya. yang jelas akan kebijakan yang terbaik yang akan diputuskan oleh Kementerian Pan RB. Ya, mudah-mudahan segera ada solusi. Terima kasih sekali lagi Prof. Erwan Agus Purwanto, Deputi Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, kemudian Pak Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Pak Antoni Budiawan, Ekonom Senior, dan juga Bu Anies Pierwati, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PKS. Mudah-mudahan saja ada segera extraordinary program untuk bisa mengatasi agar kemiskinan ini bukan cuma hanya angka dan tulisan saja, karena menurunkan 2% dalam 2 tahun itu bukan hal yang mudah mengingat inflasi yang tadi masih tinggi sekali. Saya akhiri sampai di sini, saya Brigita Menara pamit, selamat malam, sampai jumpa.